Saudara, ketika Anda diperhadapkan kepada suatu pilihan yang sangat penting, di mana pilihan itu sangat menentukan masa depan Anda, dan sementara waktunya sangat mendesak, kira-kira pilihan apa yang Anda akan buat? Posisi itulah yang dimiliki oleh kedua penjahat yang ada di sisi kiri dan kanan Tuhan Yesus ketika dia disalibkan. Yang satu menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya, dengan tetap ada di dalam dosa dan kejahatannya. Sedangkan yang satu lagi mempergunakan kesempatan yang sangat mepet itu dengan menyadari keberadaannya di hadapan Yesus dan memohon belas kasihannya agar dia beroleh anugerah untuk diselamatkan, bukan dari tiang gantungan, tetapi dari murka Allah yang kekal, sehingga dia bersama dengan Yesus di Firdaus. Saudara, mengapa salah satu penjahat yang di sisi Tuhan Yesus ketika disalibkan tidak mendapat pengampunan dan pemulihan, sedangkan penjahat di sisi yang satunya lagi menerimanya? Saudara, ada beberapa alasan untuk itu. Yang pertama, karena tidak memanfaatkan kesempatan yang ada. Dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-33 berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Saudara, kedua penjahat itu disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus bukan terjadi secara kebetulan, tetapi itu merupakan kesempatan yang diberikan Allah kepada kedua penjahat itu. Apakah mereka memanfaatkan secara baik atau tidak berpulang kepada mereka. Salah satu penjahat itu tidak menyadari penyalipannya bersama dengan Tuhan Yesus adalah kesempatan terakhir baginya untuk dipulihkan. Malahan tetap pada kejahatannya, sehingga harus mengalami hukuman yang kekal, bukan saja harus mati di kayu salib, tetapi masuk neraka yang kekal. Berbeda dengan penjahat yang satu lagi, yang menyadari bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk menyadari segala hidupnya di masa lalu dan memohon anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga ia bebas dari hukuman yang kekal, walaupun dia harus mati di kayu salib akibat dari apa yang telah dilakukannya selama hidupnya. Saudara, tidak ada peristiwa dalam hidup Anda yang terjadi secara kebetulan. Kalau Anda memanfaatkan segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda setiap saat, maka Anda tidak akan pernah kehilangan momentum yang diberikan Tuhan untuk memulihkan hidup Anda. Jangan pernah sesali keadaan Anda, apapun itu bentuknya. Tetapi renungkanlah apa makna dari setiap peristiwa yang ada. Siapa tahu itulah kesempatan terakhir bagi Anda untuk memperbaiki keadaan sebelum segala sesuatu menjadi terlambat. Sadarilah, kesempatan tidak akan datang dua kali. Selagi ada kesempatan, manfaatkanlah itu. Dan jangan pernah sia-siakan, karena Allah ingin memulihkan hidup Anda di saat Anda tidak menyadarinya. Yang kedua, tidak menyadari dosa-dosanya. Salah satu penjahat yang ada di sisi Tuhan Yesus semakin hidup dalam kejahatan dengan menghujat dia, karena dia tidak sadar bahwa dia ada di salib itu, karena dia telah terbukti bersalah. Dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-39 berkata, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Saudara, tindakannya menghujat Tuhan Yesus didasari ketidakrelaannya mendapatkan hukuman itu. Dengan demikian, dia menganggap dirinya benar. Hal itulah yang membuat dia tidak mampu melihat peluang untuk dipulihkan selain hukuman yang semakin berat, yaitu neraka yang kekal. Berbeda dengan penjahat yang satu lagi, dia menyadari kejahatannya dan akibat yang harus ditanggungnya dan memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal 23 ayat 40-42 berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Saudara, ketidaksadaran akan keadaan sendiri adalah merupakan penghalang yang besar dalam mendapatkan pengampunan dan pemulihan dari Allah. Selayaknya kita mendapatkan hukuman dosa yang setimpal dengan pelanggaran kita. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23a berkata, "Sebab upah dosa ialah maut." Namun kalau kita memohon belas kasihan Allah, maka kita akan beroleh lawatan Allah. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23b berkata, "Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Yang ketiga adalah tidak sadar akan kebutuhannya. Salah satu penyamun yang ada di sisi Tuhan Yesus itu tidak tahu kebutuhan yang paling diperlukan pada posisi yang tersalib itu. Dia masih memikirkan yang sementara,
padahal ada pilihan yang paling penting yang harus diambil. Dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-39b, dia berkata, "Selamatkanlah dirimu dan kami." Dia hanya memikirkan lepas dari salib, tetapi tetap sebagai penjahat. Padahal yang paling dia butuhkan adalah keselamatan jiwanya. Buat apa dia terlepas dari salib, tetapi pada akhirnya masuk neraka? Berbeda dengan penjahat yang satunya lagi. Dia menyadari bahwa yang paling dia butuhkan adalah pemulihan hidupnya sebagai penjahat dengan hidup bersama dengan Yesus di Firdaus. Sebab itulah yang paling dibutuhkannya pada posisinya yang genting itu. Saudara, sadarkah Anda akan kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan Anda saat ini? Dan apakah Anda lebih memilih kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan Anda, baik dalam pekerjaan dan rumah tangga Anda hari ini? Ingatlah, bukan hal yang dapat dilihat yang lebih penting dalam hidup ini, tetapi yang berdampak pada kekekalan yang paling kita butuhkan. Pilihlah hubungan yang dipulihkan dengan Allah daripada segala apapun di dunia ini. Oleh karena itu, saudara, ingatlah, kesempatan hanya datang satu kali, dan manfaatkanlah itu, sehingga Anda menyadari keadaan Anda yang sesungguhnya di hadapan Allah, sehingga Anda mengerti kebutuhan apa yang sesungguhnya yang Anda perlukan untuk memulihkan keadaan Anda sendiri.